Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Nur Ifatah dengan NIM 20041255672, jurusan Teknologi Hasil Perikanan, akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Filet Ikan Nila. Baiklah, pada bab 1 terdapat pendahuluan. Ikan merupakan salah satu sumber protein yang digemari masyarakat, baik ikan laut maupun budidaya. Salah satunya adalah ikan nila yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Bentuk usaha dalam mengoptimalkan ikan adalah dengan mengembangkan filet. Filet adalah suatu irisan daging ikan tanpa sisik dan tulang, kadang-kadang juga tanpa kulit. Diambil dari kedua sisik badan ikan. Kadang-kadang kedua potongan saling bergandengan, disebut juga dengan nama butterfly fillet. Filet juga bisa disebut bagian daging ikan yang diperoleh dengan penyayatan ikan utuh, sepanjang tulang belakang dimulai dari kepala hingga mendekati ekor. Bisa dilihat dari contoh gambar ini, cara pemfiletan ikan. Selanjutnya, bab kedua, profil usaha dan pola pembiayaan. Profil usaha. Nama perusahaannya adalah PT AV Food Company. Alamat perusahaan di Jalan Sidodadi, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Indonesia. Email address, homepage, Instagram, telepon, dan fax perusahaan, serta bank dan rekening bisa dilihat pada layar. Merek yang dipakai adalah AVC, AV Food Company. Lambang yang digunakan oleh perusahaan seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, pola pembiayaan usaha produksi filet ikan dapat berasal dari pengusaha sendiri maupun dari kredit bank dengan proporsi yang sangat beragam antar pengusaha. Selanjutnya, bab 3, aspek pemasaran. Dalam memasarkan produknya, pengusaha filet ikan nila memiliki dua jenis jalur pemasaran, yaitu jalur pemasaran langsung dan tidak langsung. Pada jalur pemasaran langsung, dikhususkan untuk pembeli yang melakukan pemesanan terlebih dahulu. Ketika pengusaha sudah mendapatkan bahan baku dari supplier ikan nila segar, ikan tersebut diolah kemudian langsung dipasarkan ke konsumen akhir. Yang kedua, jalur pemasaran tidak langsung adalah pengusaha filet ikan nila menyalurkan produknya ke warung dan toko. Kemudian warung dan toko ini yang menyalurkan hingga ke konsumen akhir. Selanjutnya bab 4, aspek produksi. Bahan baku utama yang diperlukan dalam pembuatan filet ikan nila ini tentunya adalah daging ikan nila segar yang sudah dipisahkan dari tulangnya. Bahan baku yang didapat haruslah segar untuk menjaga kualitas filet ikan. Proses pembuatan filet ikan nila. Pertama, sayat mulai dari belakang sirip insang hingga ke belakang kepala. Kedua, sayat dari kepala menuju ke ekor sepanjang sirip punggung. 3. Sayat ke depan pada rangka rusuk ke kepala, penyayatan memotong tulang duri. Selanjutnya, sayat dari arah kepala ke ekor dengan pisau membentuk sudut pada tulang rusuk dan sejajarkan pisau begitu lepas dari rusuk dan ambil filet. Selanjutnya, balikan ikan. Potong dari belakang sirip insang hingga ke belakang kepala. Sayat dari ekor menuju ke kepala dengan meletakkan pisau sedekat mungkin sirip punggung. Yang terakhir, buka filet dengan memotong ke arah kepala dengan memegang pisau ke dekat rusuk. Pemotongan melalui tulang duri. Selanjutnya, bab 5, aspek sosial ekonomi dan dampak lingkungan. Pada aspek sosial ekonomi, usaha produksi filet ikan nila di Riau, khususnya di Pekanbaru, merupakan salah satu kegiatan usaha yang memiliki manfaat ekonomi berupa penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat daerah setempat yang akan memberikan pendapatan bagi tenaga kerja tersebut. Terlebih lagi, karakteristik industri ini yang mengandalkan tenaga manusia dalam proses produksinya. Pengusaha filet ikan nila biasanya akan mengandalkan kelompok masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja langsungnya. Kerjasama ini tentunya akan saling menguntungkan karena pengusaha dapat mengoptimalkan keahlian memasak kelompok masyarakat ini
dengan upah yang tidak terlalu tinggi. Sedangkan untuk kelompok masyarakat, keuntungannya adalah dapat menyalurkan keahliannya sekaligus memperoleh penghasilan tambahan. Dampak lingkungannya. Nah, saat melaksanakan proses produksi, tentunya filet ikan nila menghasilkan sejumlah limbah yang dapat menyebabkan polusi. Salah satunya adalah limbah dari bagian ikan yang tidak terpakai dalam pembuatan filet ikan, seperti kepala, tulang, dan isi perut. Apabila dibiarkan saja, maka akan menjadi sarang kuman. Oleh karena itu, pengusaha biasanya langsung mengumpulkan limbah tersebut untuk dibuang ke tempat penampungan sampah. Selain bagian ikan yang tidak terpakai tersebut, yang dapat menyebabkan polusi adalah bau amis dari ikan yang akan mengganggu lingkungan sekitar. Apalagi usaha kecil seperti ini biasanya terletak di tengah pemukiman penduduk. Jadi sebaiknya ikan segera disimpan di tempat tertutup agar aromanya tidak menyebar. Bab ke-6, yang terakhir, kesimpulan. Pembuatan filet ikan nila relatif murah dan mudah, memiliki nilai gizi dan ekonomis yang tinggi. Bagi konsumen, produk ini juga sangat praktis. Besar harapannya filet ikan nila ini akan digemari oleh masyarakat banyak. Baiklah, sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.